Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dan sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum, Bu. Belum. Oke. Biar lebih jelasnya Ibu sedikit ya menjelaskan bimbingan klasikal itu adalah layanan bantuan kepada peserta didik dalam jumlah cukup besar yakni 20-30 yang bersifat pencegahan atau preventif dan memberikan pemahaman diri dan dapat mengembangkan potensi secara optimal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang psikologi. Nah, usia remaja akhir yang seperti kalian sedang saat ini lalui, kira-kira apa saja sih yang kalian alami di usia sekarang? Coba ada yang mau berpendapat tidak? Teh Wahyu, apakah mau berpendapat atau tidak? Kalau tidak, mungkin Ibu lanjut dulu ya. Nah, pasti banyak ya yang paling sering itu biasanya kalian sudah tidak sabar dalam hal ingin cepat-cepat bebas, kemudian ingin cepat-cepat bisa mandiri ya, terus ingin cepat-cepat bisa ngebahagiain orang tua, karena kan sebentar lagi lulus nih, kalian pasti senang atau malah justru bingung kalian mau kemana. Mau kuliah kah, atau mau kerja, atau mau istirahat dulu karena capek belajar. Yang pasti biasanya usia remaja akhir ini kalian akan mengalami banyak yang namanya badai emosi, yang biasanya mudah stres ya, kemudian mudah depresi, mudah marah, kemudian mulutnya bisa berubah-berubah atau berganti-ganti. Biasanya mental kita pada usia 16 sampai 18 tahun ini memang belum stabil, masih mudah meledak-ledak. Kita ini kan sudah di kelas 12, artinya kita sudah berada di ujung masa di mana pemerintah mewajibkan kita untuk sekolah itu sampai masa SMA atau MA atau SMK. Nah, selanjutnya terserah kalian mau langsung bekerja boleh, mau melanjutkan studinya yaitu kuliah yaitu juga boleh. Atau mau langsung nikah juga boleh, tapi kalau saran dari Ibu jangan dulu nikah ya, karena kalau bisa pikirkan dulu karir yang masih sangat panjang. Kalian masih punya mimpi-mimpi yang harus dicapai, jangan langsung menikah setelah lulus. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan kalau dilihat dari sisi psikologi? Hal yang perlu dilakukan di kelas 12 yang pertama itu, kalian dianjurkan untuk lebih mendalami konsep diri. Artinya kita harus lebih sering, lebih mendalami untuk mengenal diri kita sendiri. Apakah itu penting? Tentu saja penting, karena kan semakin kita mengenal diri kita, kita akan semakin tahu tujuan hidup kita mau di mana dan mau kemana setelah nanti kita lulus. Jadi kita tidak bingung apa sih kemampuan yang ada di dalam diri kita ini. Kira-kira nih kalian bisa ya tulis sebanyak-banyaknya di kertas apa saja yang kalian bisa. Misalnya nih kalian itu suka menulis atau kalian suka ngomong, atau misalnya kalian suka menghibur boleh, atau misalnya kalian suka mengutak-atik mesin. Nah itu harus kalian kenali bakat kalian. Pasti di dalam diri kalian itu punya potensi. Pelan-pelan diamati, kemudian dicermati. Kalian juga bisa ngelis ya hal-hal apa saja yang kalian tidak sukai di dalam diri kalian. Misalnya kalian itu masih suka mengulur-ulur waktu, atau masih suka bohong, atau masih juga suka
mencari-cari alasan. Nah, itu juga termasuk kekurangan diri kita. List semuanya. Dari situ, ketika kita mulai menulis apa potensi kita, apa hal-hal atau kekurangan diri kita, nanti di situ kita semakin bisa mengenali diri kita. Bakat kita ada di mana, kemudian kita tahu kira-kira setelah lulus nanti apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus menentukan ada 3 pilihan nih ketika kalian sudah ada di akhir masa sekolah kelas 12 ya. Jadi yang pertama, apakah kalian mau melanjutkan kuliah? Maka kalau kalian memilih melanjutkan kuliah, dari sekarang kalian harus sudah merancang, melihat-lihat atau banyak-banyak searching nih tentang kampus-kampus atau tempat kuliah mana yang kalian inginkan, yang sesuai dengan jurusan kalian, yang kalian suka. Atau mungkin kalian mau memilih langsung bekerja. Berarti mulai dari sekarang kalian harus melihat pekerjaan yang menerima ijazah SMA atau ada yang memilih untuk vakum dulu dari dunia pendidikan. Pengen istirahat dulu nih, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ketika kalian menunda untuk kuliah, artinya kita juga harus siap nih dengan beberapa hal. Misalnya, ketika orang-orang bertanya, kuliah di mana? Atau kerja di mana? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian siapkan kalau kalian memang memilih untuk menunda kuliah. Atau kalian juga harus siapkan mental untuk melihat yang mungkin wajah-wajah orang tua kalian yang selama ini capek banting tulang untuk pendidikan kalian, tapi kalian masih ingin di rumah aja, belum produktif menghasilkan apapun. Nah, kalian juga harus siap melihat beban orang tua yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak penting. Contohnya, nongkrong-nongkrong di kafe, atau pergi ke mall, atau malah main-main dengan teman-teman. Nah, di masa kalian kelas 12 itu bukan saatnya lagi untuk main-main seperti itu. Terus kemudian yang nomor 4-nya, mengurangi kegiatan yang tidak penting. Mohon maaf, mulai memfilter teman-teman kita. Artinya, ketika kalian sudah di ujung masa pendidikan, kalian ya usahakan membatasi teman-teman yang dirasa dapat memberikan dampak buruk bagi kalian. Kemudian yang kelima, upgrade skill. Artinya kita harus meningkatkan kemampuan diri kita. Sampai sejauh mana sih kemampuan kita itu? Oke, kita udah selesai kegiatan bimbingan klasikal ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Atau bahkan sudah mengerti? Oke, mungkin ya, oke. Karena sudah mengerti, tapi kalau misalnya kalian semua mengalami kebingungan nih tentang perencanaan karir, kita bisa bertemu di luar kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya, sebelum kita selesaikan kegiatan ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah berperan aktif dan berani untuk mengukuhkan pendapatnya. Walaupun tidak semua berpendapat, tapi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.